Halo, assalamualaikum bunda semua. Kali ini saya akan masak rendang lagi, tapi versi yang gak ditumis ya bun. Nah, kalau bunda mau tahu caranya, ikutin video sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, ini ada 1 kg daging sapi bagian paha yang tanpa lemak seperti ini. Untuk cabenya saya pakai cabai merah giling sebanyak 100 gram karena anak-anak gak suka pedas. Untuk bumbu yang dihaluskan, ini ada lengkuas, jahe, bawang merah dan bawang putih. Nanti bumbu ini kita haluskan jadi satu. Nah, ini saya blender aja ini hasilnya. Untuk santannya saya pakai 1 liter santan kental dari 3 butir kelapa. Ini yang gak pakai air ya bun, atau patinya aja. Nah, ini tadi rempah-rempahnya udah kita sangrai sebelumnya. Ada merica, ketumbar, bunga lawang, cengkeh, pala, kapulaga, kayu manis, dan jintan. Semua rempah ini akan kita sangrai sampai harum kecoklatan, baru kita haluskan. Nah, kalau udah halus begini, berarti rempahnya udah siap kita gunakan. Ini bahan berikutnya ada ambu-ambu atau kelapa sangrai. Ini dari kelapa parut yang kita sangrai, kita oseng-oseng sampai harum kuning kecoklatan, baru kita haluskan sampai mengental atau sampai mengeluarkan minyak. Nah, ini hasilnya. Kalau udah berminyak seperti ini, berarti ambu-ambunya siap kita gunakan. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah pertama. Saya akan lumuri terlebih dahulu dagingnya dengan bumbu rendang seperti ini, sebanyak 1 sendok makan. Nah, kalau bunda nggak punya bumbunya atau nggak suka cara ini, boleh skip ya bun. Nah, saya pakai cara ini nggak akan mengubah rasa rendang atau dagingnya, justru bikin rendangnya makin enak. Tapi tergantung selera masing-masing ya bun. Sekarang kita lanjut masak rendangnya. Untuk daun-daun semuanya pakai daun salam, daun kunyit, daun jeruk, dan serai. Tambahkan cabai, bumbu, dan santan. Nah, ini versi yang gak ditumis ya bun. Sebelumnya saya masak rendang dengan versi yang ditumis. Jadi jangan bilang kalau ditumis bukan rendang Minang. Minang itu luas banget ya bun. Ada yang ditumis, ada yang enggak. Tergantung selera dan kebiasaan dari daerah masing-masing. Walaupun sama-sama Minang. Nah, ini untuk kelapanya, saya pakai 3 butir kelapa tua. Saya ambil patinya aja atau santan perasan pertama yang gak pakai air sama sekali. Karena kali ini kita akan masak rendang yang benar-benar otentik Minang, yang gak pakai penyedap, bumbu kaldu ataupun MSG lainnya. Pokoknya murni hanya bumbu dan santan. Nah, kita akan aduk-aduk terus ini sampai santannya mendidih, sampai mengental dan berminyak. Baru nanti kita masukkan dagingnya. Nah, ini agak lama ya bun, benar-benar harus telaten. Nah, ini santan yang udah mengental dan berminyak. Saya udah masak selama 1,5 jam. Sekarang kita langsung masukkan dagingnya aja. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Langsung aja masukkan rempah dan ambu-ambunya. Nah, untuk ambu-ambu saya hanya pakai 2 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau semuanya udah masuk kayak gini, kita masak pakai api sedang aja sampai matang, sambil sekali diaduk supaya dagingnya nggak hancur, dan pastikan wajan bagian bawahnya nggak kosong. Jadi aduknya dari bawah seperti ini ya bun.
Nah, ini waktu yang paling penting ya bun, kita masak rendangnya pakai api sedang aja sambil terus diaduk supaya wajannya nggak lengket dan dagingnya juga nggak boleh hancur. Jadi aduknya dari bawah seperti ini. Jadi ini memakan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Benar-benar harus sabar dan telaten supaya dapatkan rendang yang rasanya enak banget. Nah, ini hasil rendangnya yang udah hampir matang setelah kita masak lebih dari 3 jam. Ini udah hampir mengering, tapi saya mau lebih kering lagi karena ini untuk bekal di perjalanan. Jadi saya akan sisihkan dulu daun-daunnya. Ini saya mau tes rasanya dulu karena tadi waktu blender bumbu saya nggak pakai garam. Nah, ini saya tambahkan garam aja. Jadi ini murni ya bun, nggak pakai micin, penyedap ataupun bumbu kaldu, hanya garam aja. Jadi rasa enak rendangnya dari bumbu, santan dan proses masaknya yang lama pakai api kecil. Jadi rasanya benar-benar otentik Minang banget. Nah, ini dia bunda, hasil akhir rendangnya udah jadi, udah matang, aromanya udah enak banget, dagingnya udah empuk. Saya udah masak selama 3 jam setengah dan ini juga udah mengering. Kalau udah kering gini, 1 bulan di suhu ruang ini nggak akan basi ya bun, nggak perlu dipanasin, cukup makan pakai nasi hangat aja. Tapi kalau bunda panasin pasti lebih mantap lagi, apalagi kalau di freezer bisa tahan berbulan-bulan. Nah, segini aja bun cara bikin rendangnya, silahkan dicoba di rumah. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.